bagus toh. Ini akibat kalau nge-gym ya, bukannya makan whey protein, minumnya Pediasure. Gila. Enggak, itu tai banget. Apaan? Apaan tuh? Jadi guys, gaji gemas coy. Ini yang kalau yang ini dia dikasih makannya gampang bang. Bunga melati, Alibaba, putih-putih melati, Alibaba. Lucu banget gua. Look, a stupid idiot. He doesn't know how to Run. Pagi. Setiap gue live stream, buka Instagram itu Azulacam terus. Cie, siapa nih tuh? Ini kan bisa lihat lagi, kelihatan gak sih? Kelihatan sih. Waktu itu masalah aku udah pernah ngelakuin pas live. Nih guys ya, kan aku maksudnya mau nunjukin itu kan sesuatu yang kamu sharing kan itu di Instagram. Nih guys ya, pasti gue ketemu wow. Tukit. Wow gitu. Gomong-gomong soal horor nih, emak saya waktu hamil adek pernah didatangi Om Wowo tinggi banget sampai kepalanya gak nampak. Oke, kucing air mungkin harus kita luruskan ya. Karena menjelang pemilu, Wowo ini ada dua nih artinya nih. Iya dong. Ada Wowo yang menyeramkan, ada Wowo yang begini. Nah, jadi kita luruskan sebelum ada pertempuran politik di komen. Gitu ya kan. Padahal gak ada yang inget tadinya. Itu tuh kan. Oh iya betul. Ini si Ugly Bastard BG. Alhamdulillah udah 3 minggu konsisten nge-gym biar gak ugly banget. Tapi aneh bingung cara dapetin BMW BG. Cara dapetin apa? Cara dapetin BMW gimana bang? Ugly bastard dong. Apa yang penting nge-gym dulu. Hit to the Ya, gym, betul. hit to the gym. Ya kan? Muka, mau muka lu kayak Avi tapi badan kayak Arnold Schwarzenegger. Ya. Jadi orang nggak ngeliatin muka lu, dia Oh, ngeliatinnya perut. Kencan pakai baju ketek. Nah. Udah, baju Ya. CJ itu. Gila. Muka Avi, badan Aderai bos. Nah, badan roti sobek. Badan roti sobek Iya ya kan, bener, gile ya kan. Respect. Tetep aja bang mukanya Avi, ya sih. Tapi Gitu, ya badannya kan? bagus. Iya sih. Tapi bener. kalau Avi tetap tutup mukanya dulu sih, lihat aja badannya kalau bagus. Ada magnetnya soalnya. Bang, apa yang membuat lo memutuskan untuk berhenti jadi agen asuransi jadi full time YouTuber bang? Butuh jangan. Nah, itu juga pengalaman bikin ngilu. Enggak sih. Gua jawaban pertanyaan itu simple. Duit. Dah. Gua waktu itu nge-YouTube bareng sama Bantara sembari freelance, sembari jualan asuransi. Kita cari aja di antara 3 itu yang duitnya paling banyak mana. Pertama freelance, tapi lama-lama YouTuber lama-lama bagus nih, nggak capek, gas. Tapi Ya kamu kan? mau tahu profesi yang lebih nggak capek lagi tapi menghasilkan? Apa tuh? Rapper. Capek ngepet. Oh, apa ya? Capek. Olahraga ya? Coba tanya Chris. Kalau Ipit kejepit ngilu nggak bang? Sangat ngilu. Itu actually salah satu pengalaman gue. Tergantung ngejepit apa dulu. Betul, betul. Saya tarik kata-kata saya kembali. Saya setuju dengan istri saya. Bener dong. Kejepit apa dulu? Jepit apa dulu? Kadang ada yang ngilang enak. Apa lagunya manual aja? Gila lagunya manual. Ding 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 ding. Biar nggak kena copyright. Apaan lagu ding 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 ding? Ya kan, ya free copyright Oh, lah iya, pokoknya. benar. Taunya ada yang ngeklaim. Itu lagu gue tuh. Kalau sampai kayak gitu sih kacau sih. Ding. Kalau kayak gitu sih kacau. Iya bang, meja belajar tuh belajar apa sih bang? Iya ya. Ya Allahu Akbar. Lampu sorot sorotin apa? Ya bener lah. Air pasang apaan? Bang, saya pernah kejadian ngilu saat PKL. PKL. Sebenarnya ada banyak pengalaman ngilu gue ya, banyak banget. Salah satunya adalah Ditolak 216 kali. itu ngilu banget dan saya tidak akan pernah lupa sampai akhir hayat itu. Itu sangat ngilu sekali gitu kan. Kamu pernah nggak ditembak sama apa kan, nembak orang gitu kan? Bukan ada ditolak tapi diliatin. Enggak sih. Enggak kan? Kasian banget sih. Iya, kasihan ya itu. Ada tuh cowok tuh, kasihan banget gitu Namanya kan. Gemma kan. Aduh, iya, diliatin begitu, coy. Anjrit. Enggak, justru mungkin dia terpaku sama kamu. Terpaku tuh kalau gini. Kalau dia Justru kamu saking gantengnya. Oh iya, benar. Jadi nggak mau dia nggak mau liatin. Benar. Oh gila. Ya, sabar ya.
Ya, aduh. Cuma dia menyesal kan sekarang, apa enggak? Kayaknya enggak deh. Kamu nyesel nggak? Apa nih? Stuck sama orang itu, yang nembak tadi itu 219 kali itu. Enggak dong. Oh enggak. Bismillah iPhone. Gua ngilu teman-teman sekalian ya. Tapi bukan gue yang ngalamin. Jadi waktu di tahun 2004-2005. Gue lupa 2004 atau 2005, pokoknya kejadiannya itu pas Lebaran Idul Fitri. Jadi waktu itu gue masih SD. Gue kan selalu kalau Idul Fitri itu selalu ngumpulnya di rumah nenek gue, which is di Priuk. Di tahun 2004 atau 2005 gue lupa, pokoknya pada saat itu gue inget banget itu sesuatu yang hampir tidak saya lupakan. Bang Tara juga udah pernah cerita sebenarnya waktu di live stream, tapi ini gue ceritain lagi salah satu pengalaman yang ngilu. Gue itu kan Priuknya itu di Dewa Kembar, ya kan? Jadi dewanya ada kembar, ada dua, gitu kan? Twins, nggak? Tapi Dewa Kembar di lampu merah. Biasanya macetnya lampu merah doang, kok setelah lampu merah macet gitu kan. Bokap gue sampai kayak, duh ini kenapa sih, kok tumben macet sih. Taunya orang-orang ngumpul rame-rame, apaan tuh, kenapa gitu kan. Oh, awas pak, minggir pak, setelan dikit pak, minggir pak. Ambil jalur kiri, ternyata macetnya gara-gara jalur 3 dijadiin 1. Kenapa, pokoknya ambil jalur paling kiri pak, jalur paling kiri. Pas dilihat, orang terkapar coy. Orang terkapar, ususnya keluar dari bol pak. Gue kayak oh my god, gue nggak tahu apa yang terjadi ya. Ya pastinya sih kita udah tahu what happened ya. Dugaan sih itu jadi orang itu yang ususnya keluar dari bol itu ada sepeda motornya di situ jatuh juga. Kita sih duganya itu keinjek sih, kelindes gitu kan. Soalnya abis itu ada tuh truk kontainer di depannya berhenti terus supirnya kagak ada. Itu cuy, itu gue nyilu banget. Itu bener-bener nyilu parah. Gue pertama kali ngeliat langsung emak gue langsung astagfirullahaladzim. Ditutup, padahal kan gue pengen lihat, tapi gue ngeliat dikit sih kayak oh god, oh hell no. Itu gue salah satu yang gue lihat. Nah yang kedua, which is waktu masih kecil juga namanya suka main bola ya. Dulu main di rumah temen gue, dulu kan temen gue seberang rumah tuh, ya kan. Gue pokoknya kenal dia, gue nggak tahu gimana cara kenal dia. Gue nggak tahu bisa kenal sama dia gimana ceritanya gitu kan. Main bola di rumahnya, padahal dulu kalau main bola selalu biasanya di lapangan gitu kan. Main bola juga bola plastik ya elah. Gue nggak tahu kenapa dia tuh pengennya tuh waktu itu gue bilang, teman-teman yang lain nggak ada nih, main di rumah gue aja yuk gitu. Masih di rumah gue dulu kan ada itu tuh di rumah sini kan, itu tadi tuh perkebunan kita, perkebunan nggak tuh? Agak luas lah, bisa buat main ya elah macam futsal, penalti kick bisa lah gitu kan. Maksudnya kan di rumah gue dulu, jadi setiap habis main bola biasanya kita main PS kalau capek gitu kan. Karena dulu di perumahan di antara gue dan dia lah at least yang punya PS2 baru gue. Gue waktu itu kan, ayo main PS gitu kan. Jadi di rumah gue aja udah lu main bola, abis itu kita main PS. Ini teman gue yang ini kali-kali ini agak tengil gitu kan. Enggak, di rumah aku aja katanya, bosen di rumah kamu. Wih, ngeri juga omongannya. Udah akhirnya main di rumah dia juga sama sih, cukup luas juga gitu kan, di dalam pagar main bola. Cuman bedanya kalau di halaman gue kan tanah semua. Lu mau jatuh, lu mau nggak sengaja nendang lantai, bolanya nggak kena gitu kan. At least lu nendang tanah coy, sesuatu yang empuk. Ya ada tai kucing dikit lah. Tapi maksud gua kan ada sesuatu yang empuk gitu kan. Batu-batu lah, sesuatu ya. yang bukan batu. Sedangkan halaman dia tehel semua pak. Memang secara ekonomi waktu itu dia lebih kaya sih. Gitu kan. Dan ternyata pada saat gue main bola di rumah dia, tehelnya ada yang pecah. Kena lah jempol gue, ceprak. Terus gue bilang, ih jempol gue ngocor. Tapi itu mungkin karena adrenalin ya. Oh ya, kamu nggak berasa. Karena adrenalin, gue nggak nangis, gue nggak terasa. Cuman gue kayak jempol gue gini. Gemeter. Iya, gemeter sendiri coy. Ceprot kayak ada tehel yang pecah. Citrut, wih. Jempol gue begini. Tapi gue nggak nangis, gue nggak ngerasa sakit. Waduh, tapi gue nggak bisa jalan. Keren. Akhirnya si temen gue manggilin Bang Tara. Permisi, maaf. Dulu kan nggak tahu tuh namanya Bang Tara kan, belum manggil A juga, manggilnya kakaknya Gema. Permisi, kenapa itu Gemanya berdarah? Hah? Bang Tara langsung, woi, kenapa itu? Bang Tara langsung gotong gue, Black lu, udah pulang. Ditaruh di kamar mandi gitu kan, disuruh duduk di jamban, dikasih langsung air es, pertolongan pertama tuh kan, es batu sama Bang Tara ditaruh di baskom, cemplungin kaki lu ke situ, blok. Wah, udah tuh ya kan, pas cemplungin dikit, tapi kok, darahnya nggak keluar, nggak berhenti, keren gitu kan.
Oh gimana nih, waduh, Berasa si sakit nggak tapi Enggak, situ belum. ya kan. Akhirnya si Bang Tara panik kan, gimana, udah nelfon nyokap gue, masih kemari Bang Tara, bla 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 bla. Akhirnya kata nyokap gue, itu tuh ambil itu aja, ambil kasa dikasih betadin, pertolongan pertama ya kan, obat merah. Ubi panik. Tadinya ditumpahin sama Bang Tara ke kasa, blok, bukannya kan harusnya kan ada tuh ya Kok plester. kasa sih? Hah? Kan kasa tempat buat bayar. Ya lanjut. Terus ya betadin ke kain kasa. Terus Tut. Ya Pak, jempolnya 7.500. ke barcode. Tai kelak kan ya. Terus udah gitu panik kan. Bang Tara terus sama nyokap gue pas telepon bilang itu jadi dikompres pakai betadin terus diperekatin. Bang Tara pas perekat salah. Apa? Yang dibolak ban hitam. Lu mau ngerekatin Tapi luka bener gua dong. apa mau main penjahatan? Apa mau main penculikan anjir? Gitu kan. Wah, salah. Dikasih lakban hitam. Dikasih pakai yang lakban yang medicine enggak tuh? Lakban medik. Dipakein perekat, dikasih 6 lapis. Wih, gila, kayak kue lapis nih. Gua bilang, banyak bener sebenarnya, nggak harus juga. Si Bang Tara panik kali ya. Kan darahnya banyak kan. Langsung apa namanya Pak? Iya, sebenarnya harusnya 3 biji cukup. Lu tau kan jempol kaki guys, jempol kaki kan harusnya nggak sampai 6 coy, sampai 6 anjir. Akhirnya udah tuh, nah terus kan darah udah berhenti. Akhirnya angkat diri gue, angkat kaki dong gue dong. Angkat kaki dari rumah pergi kabur. Angkat diri. Duduklah di sofa tuh di ruang tengah. Tapi udah berhenti darahnya. Hah? Belum. Soalnya lampunya warnanya masih hijau. Enggak lampunya. Akhirnya berhenti. Berhenti ya kan. Berhenti, duduklah di kursi. Pas duduk, Kursinya kursi DPR bukan? itu dia. Aku baru ngomong, pas mau duduk kok berdiri lagi. Ternyata kursi DPR. Salah nih. Akhirnya gue berdiri lagi, duduklah di sofa yang bener. Duduk di sofa. Udah tuh duduk di sofa. Kan tenang tuh ya akhirnya kan. Lega, udah nggak ada itu ya kan. Apa namanya, udah nggak inilah, udah. By the way juga ini mohon maaf ya untuk lagi yang makan mungkin atau lagi apa. Jadi pas lagi kaki gue pas kaki gue lagi kebelah di tel itu, jadi kan darahnya nggak berhenti, kayak ada lapisan daging gitu. Sumpah, kayak ada entah itu darah atau apa, kayak sih daging ya. Daging kekupas. Kayak sih daging keluar. Oh, daging keluar. Oh god. Itu gue belum ngerasain sakit. Kayak ada daging gitu kecil gitu segini lah, kayak benang, kayak macam benang gitu. Kayak macam benang tapi keluar dari jempol lu gitu, like what the fuck. Kok bisa sih? Iya. Kok bisa gitu? Itu dalam banget kan. Terus udah gitu dikasih adalah obat dari keluarga gue juga, selain betadin dikasih juga kan obat itu kan. Udah tuh kan duduk di sofa nyalain TV kan, nonton Tom and Jerry. Iya waktu itu sih Tom and Jerry, sebelum Tom and Jerry biasanya nube dulu tuh ya kan, nonton nube segala macem. Nggak, tapi abis itu pokoknya udah relax lah. Pas keadaan relax di situ coy, baru berasa. Wah, kok mulai nih. Kok perih ya? Kok perih banget. Gue perih, ini sakit banget. Ini tolong dong. Gue kan manggil Bang Tar kan. Tolong dong. Aduh, lu gimana sih? Aduh, tolong ini. Aduh, gimana sih ini? Udah. Ini apa namanya, dibikinin sampai teh manis sama Bang Tar. Ini minum dulu. Aduh, biar ada tenaga mau langsung. Aduh, sakit banget. Aduh, ya Allah, sakit Atau banget. karena ternyata karena Mas Tara sampai 6 lapis. Kayaknya itu ya. Kayaknya yang bikin sakit itu ya. Langsung situ tuh. Langsung tuh di situ sakit banget. Akhirnya terus emak gue waktu itu kan, emak gue kerjanya masih 9 to 5 udah gitu, masih di Jakarta. Pulang sampai rumah selalu jam 10. Akhirnya emak gue pas lihat, wah nih, nggak ada yang bisa bawa ke klinik lagi. Klinik terdekat ada di situ kan, dulu belum punya motor. Seandainya punya motor pun si Bang Tara belum punya SIM. Gue masih S. Iya, sepeda kecil. Masih SMP sih yang kejadian itu sih. Ini kejadiannya SMP. Udah tuh kan, terus akhirnya pas emak gue pulang, ya Allah itu apaan? Gitu kan dibungkus gini kayak sosis so nice. Dibukain atu-atu sama emak gue.
Ditutup lagi. Kenapa? Katanya dibuka celana gua, salah. Dibuka lagi plesternya satu-satu kan. Ini salah, dibikin ulang plesternya sama mak gua pas mak gua Bikinnya pulang. jadi 10 lapis. Ih, dibikin ulang, mak ini 20 lapis, mak. Mendingan tadi 6, mak. Ditambahin. Aduh, akhirnya udah terus emak gue nggak tahu dikasih obat apa, gue suruh minum terus agak enakan tuh. Jadi gue nggak bisa tidur, itu bener-bener sampai malam tuh gue kayak meronta-ronta kayak oh my god sakitnya, sakit banget meronta-ronta, terus emak gue kayak kasih obat apa, kayak obat tidur deh. Soalnya gue abis itu beneran ngantuk langsung blek tidur, rasa sakitnya kayak ngilang, nggak tahu dikasih apa, itu rekomendasi dari saudara gue yang dokter. Blek gitu kan langsung rasa sakit, painkiller. Diminumin langsung tidur besok paginya. Nah ini guys, itu lu pikir udah hal ngilu belum? Tar dulu guys, belum ngilu. Jadi itu lu pikir oh bang ngilu bang stop, no. Besok paginya dibawalah ke klinik dulu sebelum mak gua ke kantor. Dibawa ke klinik, dibuka kan, kata dokter siapa nih yang ngerekat sampai 10? Enggak lah. Dibawa ke dokter kan, coba dilihat dulu ya lukanya ya. Pas dilihat, oh jempol ini, iya dong. Yang bilang kelingking siapa dong? Jempol ini. Kok bisa? Dokter nggak usah nanya kok bisa, obatin. Akhirnya pas dilihat kan, oh iya kena tehel begini-begini, gue cerita kan kena tehel, oh iya. Tapi untungnya tehelnya nggak ada yang ketinggalan, gue bilang apaan lo? Tinggalan, ngeri banget dok, gue bilang nggak ada ketinggalan. Bisa maksudnya nancep ke dalam. Oh karena ubinnya telat, jadi ketinggalan. Emang bisa nancep ya di dalam ya? Iya. Oh iya bener Yang juga kok sih. gua apa dia sih? Iya, takutnya kan ada serpian-serpian tapi nggak untung sih. Iya. Ngalamin hal itu tuh nggak untung. Kadang orang Indo kan gitu, untung nggak meninggal. Untung nggak meninggal. Untung nggak. Ya. Aduh, gue mau bercanda terlalu dark ntar. Iya. Udah tuh kan, terus habis itu nah ini. Jadi Tapi kamu itu kan tidur paginya merasa sakit gak? belum terlalu. Langsung dibawa soalnya paginya. Langsung dibawa ke klinik jam 7 jam 8 pagi tuh. Jam 7 jam 8 pagi lah. Nah, begitu dibawa ke klinik, dicek kan sama dokter, dia bilang, "Ini kamu sebenarnya udah ada penyembuhan." Jadi lukanya itu makanya kenapa darahnya udah nggak keluar. Karena udah ada penyembuhan. Jadi waktu itu healing gue bagus. Karena dulu sering ke puncak. Iya healing, ya kan. Lu mamam tuh healing. Nggak, tapi serius daya healing gue tuh bagus guys dulu. Asik. Ya kan. Wolverine ya? Enggak juga sih. Kalau Wolverine langsung cerep sembuh gitu kan. Nah tapi serius daya healing gue bagus. Kata si dokternya ini dikasih 2 opsi. Mau dijahit, ya kan? Pakai benang gelasan. Mau dijahit atau dibiarin aja sembuh. Oh gitu, ditunggu biasa aja gitu, biarin aja sembuh. Nanya dong sama gue, berapa lama dok sembuh? Ya 3 tahun lah. Lu gila, jahit aja dong, nggak usah kelamaan. Lu ngasih pilihan begitu. Nggak, gue bilang dijahit. Nggak, dia bilang katanya mau dijahit apa ditungguin aja. Nggak, itu benar, mau dibiarin sembuh aja. Kalau sembuh nanti dikasih obat-obatan, dikasih tahu caranya bersihinnya, kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya kamu pilih apa? Dijahit kata emak gue, soalnya masalah kan aku juga harus sekolah, soalnya kalau nggak semingguan gitu lah. Lumayan padahal kamu minta nggak usah dijahit. Nah jadi ada gini Han, ini sedikit cerita melenceng sedikit. SMP guru biologi gue sedikit bangke lah ya. Sumpah, guru biologi gue tuh arch enemy banget di satu sekolah. Dulu pada zaman gue tuh SMP, semua nggak cuma teman sekelas satu sekolah tuh udah tahu, oh ini loh yang namanya Anu. Gitu kan. Jadi seminggu 1 kali tidak masuk aja pelajaran dia guys, minggu depannya lu dicakin di depan kelas. Oh, gimana tuh dicakin? Dicakin kayak gimana? Kamu mau tahu cakinnya gimana? Jadi gini, ini guru biologi pernah kejadian, nggak tahu gue nggak tahu dia lagi kenapa. Jadi dia ngecek kan, PR kumpulin dong satu kelas ya kan, dikumpulin, dia kayaknya baca tulisan gue. Dan which is gue yakin itu tulisan gue karena satu-satunya buku yang covernya Hello Kitty untuk pelajaran biologi itu gue, ya kan. Sisanya buku warna biru atau warna disampul coklat. Hello Kitty gue itu belum disampul. Jadi gue kan ngerjain PR tulisan gue kan kayak cakar ayam toka ya. Jadi begitu teman gue juga banyak tuh. Salah satunya Bang Abi juga tulisannya cakar ayam tai juga, gitu kan. Jadi habis mereka gue inget banget tuh ya, tolong tenang, saya mau ngecek dulu PR-nya. Dicek satu-satu kan. Terus kayaknya dari tulisannya Bang Abi, udah bete gitu kan. Dia gitu sendiri, sumpah. Terus ngeliat tulisan gue tuh yang Hello Kitty. Serius? Dilempar semua buku sekelas. Han?
Sumpah demi Guru Allah. atau apaan? Terus gini gurunya. Kenapa? Kan Itu guru biologi gue. Masa SMP. Makanya terkenal satu sekolah. Hei, saya guru nggak gitu juga, hei katanya. Guru itu emang agak sedikit berbeda. Frustasi lihat tulisan kamu. Itu gue nggak ngerti itu gimana, kenapa itu guru ya. Tapi yang jelas, oke. Nah itulah guru biologi kayak gitu. Jadi gue kalau nggak masuk satu kali aja, ya lu bayangin lah. Guru kayak gitu, lu tau lah dicakinnya kayak apa. Which is gue udah pernah kejadian juga. Kan tapi ada alasannya sakit. But still. Maksud sih? Enggak sih, gue nggak tahu ya. Cuman gue udah takut aja namanya bocah SMP. Enggak sih. Ya kan, gue terus malas karena kalau dijahit udah boleh sekolah 3 hari, nggak nyampe seminggu lah, ya kan? Gue decided untuk dijahit deh, dijahit gitu kan? Kan gue kan pernah lihat orang dijahit. Gue tahu dijahit tuh pasti kan sediain gunting benang, gunting batu kertas buat suit, nggak gunting benang jahit sama jarumnya, ya kan? Gue tahu tuh, tapi kok dokter terus ngambil gunting gede? Gue bilang apaan nih, buat gunting apa? Oh mungkin klinik ini nggak ada gunting kecil kali. Terus dia bawa gunting 2. Gue bilang loh, kok gunting 2? Terus udah gitu dokter, gue inget banget dokter ngomong gini, ibu kayaknya ibu mesti panggil bapaknya deh. Bapaknya ada nggak? Ada, kan saya bukan anak yatim. Gue bilang, oh iya panggil bapaknya. Gue bilang, bapak gue waktu itu masih ada loh. Ya bener dong, Iya masih ada. Masa gue dibilang lahir tanpa bapak, lo kata gue nggak bisa. Gue bilang kan bapaknya ada panggil. Bapaknya dipanggil bapaknya kan. Ini serius, bokap gue dipanggil. Kenapa? Ya pak, jadi bapak ya sama ibu juga. Ibu tahan badannya, bapak nih yang kuat tahan pahanya. Gue bilang, kok ditahan? Gue bilang ada apaan nih? Guntingnya kan ini kan gede kan. Lo kenapa dok? Ya baru saya jelaskan ya. Jadi dijelaskannya pas gue udah ditahan sama bokap nyokap gue. Jadi karena udah sembuh, kalau mau dijahit harus dibikin luka baru sedikit doang sebenarnya. Jadi mau dibikin luka barunya seperti gitu. Jadi gue ditahan dulu gitu ya. Oke. Terus udah gitu udah tuh guys. Jadi tapi sih pada saat dibikin luka baru, jadi maksudnya kayak dokternya tuh kayak guntingin lagi gitulah, terus baru bisa dijahit. Jatuhnya istilahnya gitulah pokoknya. Gue bilang gitu. Terus gue bilang kan oke. Terus gimana? Ya udah, nggak bakal sakit kok. Oh iya, nggak bakal sakit soalnya kan nanti kamu disuntik. Oh iya, tapi guys pas disuntik ya, itu rasa paling. Suntiknya setelah di lukanya kah? Iyalah. Iya. Lu bayangin luka jempol lu nih, ya kan? Lagi sakit parah, disuntik. Ciut. Gue teriak satu klinik denger anjir. Satu klinik denger. Sih, kamu harus dipegangin. Di situlah air mata lelaki keluar anjir. Kebayang dulunya. Suntiknya seperti digigit semut, betul. Semutnya tapi bejibun. Semutnya satu koloni dan di luka. Udah kan dijahit terus dibungkus plastik, kalau misalnya lagi mandi nggak boleh kena air. Udah 3 hari mengecek, 3 hari maksudnya udah boleh ini kan dicek lagi, terus boleh sekolah. Tapi nggak boleh pakai sepatu dulu, disuruh pakai sendal. Terus udah copot jahitan sembuh. Seminggu sembuh. Tapi itu adalah salah satu pengalaman paling buangke ya. Terus udah gitu udah sembuh kan gue kan guys. Ngobrol dong gue sama temen gue yang di depan itu. Temen gue pas udah ketemu gue yang di depan rumah, di seberang rumah. Gem, dengar lu berdarah, kan lu ngeliat sendiri gue berdarah. Gimana Gem, dijahit udah sehat? Udah, nih udah pakai sepatu tuh gue udah sehat. Pas sekolah gue inget banget itu jam 7, setengah 7 sebelum gue berangkat ke sekolah, dia berangkat ke sekolah, gue berangkat ke sekolah. Lu kasih tahu nggak ke nyokap lu kalau hati-hati tuh ada tehel yang itu pecah, takutnya kena orang lain apa gimana? Lu nggak ngomong ke nyokap lu? Enggak sih Gem. Oke, pertemanan kita sampai di sini dulu ya. Sumpah dia ngomong gitu guys. Gak dibetulin sama dia? Nggak tahu ya? Nggak tahu, pokoknya pertemanan gue sama dia sampai situ aja. Udah, habis itu selebihnya oke. Gitu. Nggak pernah main lagi. Kita nggak temenan dulu ya. Dia nggak ngomong loh ke orang tuanya. Iya ya, tadi Gema berdarah. Tehelnya nggak apa-apa ya, anjing sih. Cuman kan at least ngomong gitu kan. Dia nggak ngomong guys. Jangan-jangan dia terserang-terselubung menunggu korban berikutnya. Langsung gue kayak oke. Thank you. Gue gak main dulu sama lu ya. Kalau gue mau main sama lu, kita ketemu di lapangan aja. Dan ini kejadian goblok banget deh. Dan terulang terulang kembali pada saat SMP. Itu kan SMP ya, SMP kelas 1. Terus SMP kelas 3 ujian praktek. Ujian praktek biologi, disuruh bawa pisau sama bawa
ini pohon. Teman-teman lu tahu nggak sih ujian praktek cangkok? Kamu tahu cangkok nggak? Tahu. Yang di apa? Kalau aku bawanya dahan mangga. Dikeluarin, terus dibersihin tuh itunya, dikasih tanah, dicangkok gitu kan, sistem cangkok gitulah. Jadi kan pisaunya bawa sendiri-sendiri kan. Jadi kan lu tahu kan dahan mangga tuh keras teman-teman kan. Jadi gue tek gobloknya gue, teman-teman gue kan pada ditaruh di tanah. Tek pinter ya. Kenapa Di tangan. Si pintar. Goblok Tapi nggak banget. apa-apa kan? Tek cerot jempol tangan kanan. Terus gue kayak, ih nuncep gitu. Terus gue deg-deg, ih cukup perih ya. Aneh. Sumpah, langsung guru-guru biologi, guru-guru IPA gue, jadi gurunya waktu itu udah ganti tuh pas kelas 3. Gurunya udah ganti, waktu itu kelas 1 kan yang gurunya random tuh kelas 1, pas kelas 3 kan ujian praktek. Itu gue makan apa? Ini bu, jadi kan tadi kan saya mau ngerik itunya tuh bu, dahannya, iya saya taruh di ini. Bodohnya. Dibawa ke UKS, kasihan saplas. Aduh. Tapi Aduh. kamu emang demen aja. Dikasih alkohol nggak bang? Lumayan perih. Tapi Jadi alkohol cepet sembuh. bukan cepat sembuh, untuk ngebersihin. Jadi pas di UKS si susternya itu gua nggak tahu dia pakai alkohol apa, jadi dibersihin pakai kapas di sekitarnya itu loh. Ya kan, alkohol ke open wound, lo tahu rasanya kayak apa kan? Tapi gue masih bisa tahan karena nggak terlalu dalam dibanding yang kaki. Bentar. Tapi perihnya naujubillah teman-teman gitu ya kan. Awalnya kasihan, ternyata pas penyebabnya goblok ya. Iya anjir. Itu waktu SMP kan. Iya ya. Tapi jelas pengalaman gue emang begitu-begitu guys. Agak-agak aneh sih. Terus waktu SD nih masih ada bukti no, sampai sekarang masih membekas. Tuh kelihatan nggak ini nih? Tuh ada bekas tusukan gitu kan. Jadi bulpen saya, bulpen yang mereknya Faster, jatuh ke bawah meja. Ngambil kan meja sekolah guys. Cet ngambil. Terus gue kan gini dong, ngambil kan terus mundur gini kan. Jadi pas ngambil, gue bilang, apa nih kok kayak ada yang nuncep ya gitu kan. Pas di krek, apa sih? Taunya loh kok berdarah, terus kelihatan kayak putih-putih gitu. Gua nggak tahu itu apa. Tapi yang jelas ternyata paku. Bawa lagi ke UKS gitu, ya kan. Ini kejadiannya pas SD kelas 3. Terus tapi kok setiap gue sentuh di sini kok rasanya pegel banget. Gue nggak tahu tuh apaan yang ketuncap. Terus kayak ada warna putih gitu keluar. Apaan nih? Gitu kan. Terus pegel gitu. Ya kan. Pegel terus tapi habis itu gue cuman cerita ke emak gue, mak tuncep paku. Blon kata emak gue. Gimana sih, aduh dikasih itu. Tapi kalau itu darahnya nggak ngocor. Emang kayak aduh kamu tuh ya memang. Gue nggak tahu tuh putih-putih itu apaan. Sumpah. Habis itu terus seminggu baru tuh sembuh dan udah mulai nggak pegel lagi, diurut pelan-pelan kan. Karena kan pas dicek nggak ada apa-apa, masih bisa bergerak. Masih tangannya masih bisa bergerak, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada sih. Cuman kalau ini dipegang doang aja sakit. Gitulah ya. Tulang bang, enggak sih. Kalau tulang sih gue udah itulah. Kalau tulang sakitnya naujubillah bro. Itu kayak gue nggak tahu sih, kayak daging putih mungkin ya. Dulu kakak gue si Bantara kan sampai, jangan-jangan tuh itu kali urat. Enggak dong, gue bilang lu kalau urat ngeri pak. Kalau urat gak hidup pak. Dubi daba. Yang laba-laba dulu tadi. Hah? Kamu kan udah sering aku ceritain, belum Iya tahu? kan itu ada yang nanya tadi. Kisah laba-laba simpel aja. Jadi kan gue waktu itu nonton 8 Leg Freaks. 8 Leg Freaks itu adalah gue, which is pas kita sinus. Kamu. Gita akhirnya suruh nonton Iya, 8 Leg belum Freaks, nonton. ya kan? Which is filmnya bagus, secara sinematografi, 3D pada saat itu bagus banget, visual efeknya. Which is yang edit adalah ALM gitu kan. 8 Leg Freaks, nonton aja, itu film tentang laba-laba raksasa. 8 legs, 8 kaki 8 freaks gitu kan, tentang laba-laba raksasa. Nonton tuh, gue inget banget itu pas lebaran lagi-lagi Idul Fitri. Lebaran hari pertama malam itu, gue inget banget itu di Trans TV apa RCTI, gue lupa. Film itu 8 Leg Freaks nonton. Nah setelah itu lebaran hari kedua ke keluarga bokap gue, nenek dari bokap gue di Cikoko. Dulu nenek gue tuh punya rumah, itu dia nggak mau tebang tuh namanya tuh pohon udah kayak keluarga lah bagi dia. Pohonnya gede guys, pohon gede gitu. Tapi emang pohonnya bikin adem. Semua rumah di Cikoko, lu tau sendiri daerah Cikoko panasnya kayak apa anjir. Jakarta lumayan kan itu, Jakarta dekat Jakarta kota gitu kan, maksudnya Jakarta tengah lah Cikoko. Enci dan Koko, Cikoko gitu kan. Terus rumah nenek godong yang paling rindang dan paling adem.
Pulang-pulang situ kan malam kan, laba-laba gede banget anjir, kayak sejenis laba-laba pohon yang pantatnya gendut tapi gede banget, masuk ke mobil. Mak gue yang pertama, bapak gue tuh kan, waktu itu kan mobil gue kan belum bisa pakai AC kan, jadi buka kaca kan. Bokap gue ngasih kode, mak gue juga nggak ngerti lagi kan. Bokap gue bilang gini, lagi nyetir, mah ambil sepatu atau apapun, timpuk ke arah jam 11. Mak gue bingung, apaan sih? Timpuk ke arah jam 11 cepetan. Gua sama Bang Tara di belakang, ternyata bokap gue ngomong supaya gue nggak takut. Timpuk, pas ditimpuk mak gue, wah lama-lama gede banget. Ya elah. Udah hilang kan, terus karena kan kacanya kebuka kan. Oh dikirain udah keluar kali. Udah lah ya, udah. Taunya terus gua kan di belakang, gua sama Bang Tara duduk di belakang, mak gue di depan. Di kanan gue duduk say hello sebenernya. Gue lompat lo ke depan. Itu bokap gue untung nggak terbalik. Gue lompat ke depan ke mak gue, jubrok. Gue dudukin mak gue. Gue lompat ke depan guys. Sumpah langsung bokap gue berhenti. Wah mana sih nih? Blak digebukin. Laba-laba air mati baru dibuang. Udah mati kok. Udah gak ada apa-apa. Terus ada kayak cairan hijau-hijau gitu kayak what the fuck. Bang Tara gimana bang? Bang Tara gak terlalu takut sama laba-laba. Nggak terlalu tahu kenapa, pokoknya karena dia ya Bang Tara di sebelah kiri juga sih, gue di sebelah kanan. Ada mainan laba-laba yang bisa bunyi bebek karet. Oh itu gue juga teriak-teriak. Oh iya itu serem sih. Gue juga. Itu juga teriak-teriak gue. Jadi Bang Tara kan tahu gue takut laba-laba. Si Bang Tara hehe yang warna hijau kan? Iya. Yang pantatnya dipencet. Iya, matanya merah. Iya matanya merah. Si Bang Tara nakutin gue pakai itu. Gue teriak-teriak kan, gue di mall, gue inget banget itu di Bintaro Plaza dulu di Ramayana jual mainan kayak gitu, laba-laba yang totet, si Bang Tara nakut-nakutin gue pakai itu. Gue teriak seluruh Ramayana denger kali, lari-lari gue, wah. Padahal mainan doang. Kalau si Bang Tara masih berani, tapi kalau udah kelabang, dia kicep baru. Kelabang Bang Tara nggak bisa, lu mau mainan pun nggak bisa. Tapi bener nggak sih kelabang kalau pergi malam jadinya kelabing? Ya, jadi pengalaman saya. Aduh, lucu lagi. Ya, jadi kan tadi gue mah nyeritain waktu pas dia kecil. Kalau gue juga ceritain pas gue kecil. Sampai sekarang juga masih kecil. Cuma maksudnya waktu masih anak-anak. Kita ngomongin apa sih? Kita ngomongin Bu, kita nih Bu. Udah tidur kan? Oh, udah tidur. Pas masih anak-anak maksudnya. Jadi kalau nggak salah umur udah sebelum TK, kalau nggak salah sih ya, gue agak lupa. Sebelum TK itu paus ya? Apa? PAUD. PAUD. Ya pokoknya umur-umuran sekitar umur segitu. Jadi kalian tau nggak sih parasit? Tahu? Parasut. Orang yang minjem 300 nggak balik-balikin. Itu parasit. Itu parasit. Oh akhirnya tuh parasit, burasit gitu maksudnya. Parasit tuh tetangga aku yang nolongin aku buat ngusir pemalak lu. Sorry. Bukan gitu, aku nggak tahu. Nggak maksudku. Ya lanjut ke ceritanya. Tahu nggak yang parasut yang mainan? Itu deh pokoknya yang ada orangnya. Oh yang abang-abang jualan pakai plastik. Iya, terus yang dilempar. Pakai plastik itu ya, pakai plastik zebra. Iya, itu. Iya itu. Iya yang. Dan gue nggak pernah berhasil bagaimana cara bikin terbangnya tinggi banget gitu kan. Pokoknya agak susah sih main itu, tapi asik gitu kalau nerbangin orang atau nggak ngeliatin doang gitu. Nah kita tuh mainnya jadi kayak ada solokan, tahu solokan kan? Nggak tahu sih. Nggak tahu serius. Kayak selokan. Selokan. Yang Serokya ramen enak. Serokya. Iya, lapar ya Pak. Iya. Itu yang air kalau di luar. Selokan. Tahu kan? Selokan. Solokan. Selokan. Apa sih? Iya yang kalau pembuangan air itu solokan. Solokan. Selokan got. Ya got. Ya astaga raga. Tinggal bilang got aja susah. Tapi gotnya itu bisa dinaikin gitu. Pada kesel. Udahlah. Pada emosi ya. Terus udah gitu kan bisa dinaikin gitu atasnya gitu kan. Jadi kita jadi di tembok gitu tau nggak? Jadi panjang gitu. Jadi bisa ya gotnya panjang kecil tapi panjang gitu. Kecil tapi panjang. Biasanya memuaskan tuh. Kecil walaupun kecil tapi panjang, yang penting tahan lama. Ceritanya nggak beres-beres. Iya kan gotnya tuh tahan lama, nggak bikin banjir. Oke terus. Iya jadi intinya tuh gotnya tuh bisa dinaikin, bukan didudukin ya kita berdiri di atasnya gitu. Hah? Nah, iya kita berdiri di atasnya. Terus
gua sama temen gua tuh kayak baris gitu. Jadi kita punya satu-satu parasutnya itu gitu. Jadi kita Kenapa terbangin. berdiri di atas got? Seru aja. Enggak, ini itu udah ada blundernya di situ, guys. Udah ketemu blundernya tuh di situ. Seru aja. Emang bener, tapi kita baris pokoknya gantian gitu, giliran gitu nerbangin parasut gitu. Bisa apa enggak? Itu Terus di Tajur dijawab udah? apa? Enggak, itu di Bogor. Iya, emang Tajur di mana? Kalimantan. Awal biasa-biasa aja, normal-normal aja gitu kan. Jadi pas banget di depan got itu, jadi ada rumah orang, terus ada tangganya gitu. Tangganya cuma satu gitu, tapi dari tembok. Jadi tembok lah, kebayangkan tangga. Gimana ceritanya gue lupa, tapi intinya pas gue nerbangin, pas kita lagi main gitu, kedorong akunya, jatuhnya pas di tangga itu? Iya, jadi jatuhnya tuh posisinya ini Nggak taruh kan, gua- jadi di gang ada tangga. Ya, di depannya got ada tangga. Jadi kayak di seberangnya gitu. Iya, seberangnya. Di Gotnya di pinggiran jalanan yang di gang itu, terus Iya. seberangnya ada tangga. Iya. Tangga untuk menuju ke alam lain. Apa? Tangga untuk apa? Tangga punya orang, tetangga, oke. tangganya tetangga. Tetangga. Oke. Dorong, Hmm. pas banget si dagu gua ini yang jatuh ke tangganya itu, jadi nuncep di ujungnya. Astaga. Gitu. Nancep tuh di sininya kan, nancep plek gitu kan. Iya, di sini nih masih ada bekasnya. Oh iya tuh masih tinggalan tuh, dia ada tangga orang nih. Tangga orang. Ngerasa Jadi dulunya. ada gangnya tuh yang gang yang buat motor doang gitu, Iya, teman-teman. pokoknya sempit gang. Gang jalanan itu di pinggirannya ada got yang bisa ditutup. Iya. Iya kan? Enggak ngomong kayak gitu. Lah, katanya tadi. Iya, tapi bisa dinaikin, bisa di jalan-jalan di atasnya gitu. Artinya ditutup kan? Enggak, gue tuh nggak ditutup, tapi bisa di jalan bisa. Lu apa nggak bisa jalan di air? Iya dong. Ya, intinya gue Astaga. berdarah, gue nggak ngerasa sakit sama kayak Gema gitu kan, karena kita lagi asik main gitu. Karena kan, udah biasa disakiti. kan masih kecil pak. Oh iya. Udah tuh di sini, terus ternyata teman-teman kan pada ngomong jatuh, berdarah gitu kan. Jatuh. Berdarah. Lu pilih siapa ntar? Goblok. Nggak tahu, darahnya banyak banget. Banyak banget kan. Ternyata udah tuh banyak banget. Terus untung ada om gua. Jadi om gua, Jadi om kamu aku- jatuh bisa nuncep. Iya, nuncep. Terus Jadi nuncep kayak ada yang nuncep. ngedorong. Iya, ada Temen yang kamu kali. Parasut lu bagus banget. Hah? bisa jadi ya. Parasut lu bagus banget, terbangnya Sirik tinggi. ya. Dorong Siapa yang dorong? Nggak tahu, lupa. Datengin, dorong balik. Setelah sekian lama gitu ya, puluhan Lu ingat tahun. gak dulu waktu kecil main parasut? Ingat, gue actually dorong lu Git. Oh, iya. Udah tuh akhirnya tuh berdarah ngocor banget gitu ya. Terus om gua jadi dia pakai kaos putih, inget banget, langsung diiniin kan, kesiniin kan buat nahan darahnya biar berhenti pendarahannya. Kaos putih. Upan tuh berarti. Terus. Terus udah taunya aku juga lihat gitu banyak banget darahnya gitu. Tapi kan. nggak Terus sakit? Ada yang nuncep nggak? lupa. Belum cerita sampai situ. Nggak, maksudnya pas tadi kan ketuncep Iya, jatuh. nuncep. Plok. Oh, terus? Iya, nuncep tuh udah Terus, gitu. terus? Udah kan berdarah gitu kan. Terus gue diliatin teman-teman gue tuh udah kelilingin, udah kayak apa banget gitu. Terus nunggu, jadi mau Kelilingin, bakar dia. Witch is a witch. Terus? Terus akhirnya nunggu bokap nyokap pulang kerja. Terus kita ke klinik gitu, klinik 24 jam. Dia langsung dibawa sama om. Bingung kali ya gitu, aku nggak ngerti deh, pokoknya aku lupa, nggak langsung ke klinik, jadi nunggu orang tua pulang dulu, tapi darahnya masih ngocor tuh. Terus tapi pas kayaknya pas Kejadian ditutupin, kita sama ya berarti ya? Apa? Sama yang jempol aku itu sama, nggak langsung dibawa klinik. nggak langsung dibawa klinik. Terus akhirnya udah tuh nunggu orang tua pulang, nyokap bokap gue pulang dari kerja, baru bawa ke klinik gitu kan. Terus? Nggak taunya ya itu ada yang nuncep di sini. Hah? sisa dari itunya, sisa dari temboknya itu, terus dijahit jadinya. Diambil dong? Diambil lah. Dibalikin nggak tangga ya? Enggak sih. Takutnya gitu kan, tangga gua nih kayak nih. Tapi nuncepnya itu sih ngeri sih. Nah iya, nuncep di Pas sini. disuntik kamu nggak sakit? Ya nggak lupa aku rasanya, ya sakit pasti. Nggak nangis? Podcast Om. Kaget gua anjir. Kaget gua si Chris ya? ospek. Oh ospek kok Terus, bisa terus, ada suaranya tiba-tiba kaget. Udah tuh akhirnya udah dijahit jadinya. Oh. Jahit pakai mesin jahit. Iya. Tusuknya tusuk apa? Tusuk rantai. Gitu kan. Tusuk rantai. Cut. Oh. Udah tuh akhirnya udah di situ.
ada sekali lagi, gue lebih kecil lagi deh kalau nggak salah. Nah kalau yang gitu kena ini, kan tahu kan kalian kursi warteg yang satu gitu, kamu yang ada bolong di tengahnya. Tahu? Ya. Itu. Sampai sekarang kursi warteg begitu. Emang gitu ya? Ada bolong di tengah, ya kan? Iya terus. Nah gue suka mainin dibalik gitu, jadi kursinya dibalik, gitu. Lagi asik-asik main nggak tahu gue main. Kursi dibalik ya, si Iya. Ayah juga suka kayak begitu. Iya, tapi kan agak lumayan tajam kan. Tajam banget itu Ya walaupun udah. plastik. Pokoknya akhirnya main nggak tahu lupa mainin apa. Ya udah kena dagu juga. Iya, berdarah juga. Berdarah. Tapi udah gitu kalau nggak salah mau foto studio. Iya, mau foto studio. Jadi pakai obat merah di sini. Terus fotonya kayak gini. Nanti deh aku cari deh fotonya. Anjir. Pernah juga, oh iya aku juga didorong lagi. Aku sering banget didorong ya. Tapi ini udah SD, jadi masih, Korban pembulian. jadi masih berasa sakitnya, agak Oke. ingat-ingat lah. Sama lagi, kita tuh di Main parasut lagi, jangan Nggak dibeliin parasut deh si Melody deh. nggak parasut Oh. sih. Jadi di sekolahan aku tuh kayak ada tempat duduk, tapi bikinnya dari semen gitu, jadi kayak tembok panjang juga kayak Iya. gitu. Oh itu di sekolah gue Terus- juga ada tuh guys. Iya kayak gitu kan. Yang Terus bangku ya, iya bangku terus? kayak gitu. Terus? Terus aku nggak tahu ya dari kecil hobinya naikin kayak begituan deh. Oh pantas Jadi kamu aku suka sama naikin temen-temen aku. aku, Apa? Masa naik? Aduh kenceng gua. Aduh. Terus? Iya jadi aku sama Alhamdulillah. teman-temanku tuh naikin itu. Terus kan agak tinggi. Ya sekasur lah, segitulah gitu. Terus temen aku tuh yang itu agak sakit juga kali ya. Sakit. Gak tahu gak ada orang kita lagi asik seru-seruan, dia ngedorong aku, cowok sih. Oh, Ngedorong sakit aku. sih, sakit Iya sih. kayak orang kita lagi seru-seruan main gitu, nggak jatuh sendiri gitu, bukan karena kecelakaan, tapi karena didorong. Terus jatuh? Jadi dorong kan, terus kan kita pakai rok pendek, aku pakai rok pendek gitu kan. Terus didorong ke sana, ternyata di sana di sampingnya itu kayak ada duri-duri gitu. Jadi kayak ranting-ranting pohon yang mau dibakar gitu Itu loh rencana kan. pembunuhan gak sih? Ada duri-duri gitu ya udah jadi kena paha. Terus Ya nggak diaduin? robek. Ya aku nangis. Si bangsat yang sakit. dorong itu nggak diaduin? Aduin nggak ya, aku lupa. Oh pokoknya aku dibantuin guru kan, kenapa itu? Ya jatuh pak, didorong gitu kan. Aku ingat banget. Pasti waktu guru itu. bilang, oh dasar anak-anak emang saling dorong. Didorong sengaja pak. Ini gede jadi pembunuh ini pak. Iya, terus panjang gitu kan di sini. Oh Di iya. paha ada bekasnya juga gitu kan. Terus akhirnya ya udah pulang Minimal dibikin- pakai obat Cina aku. Obat Cina terus? Jadi nggak perlu dijahit. Soalnya itu robeknya panjang. Kirain. Robeknya kan setelunjuk gitu. Tapi harusnya agak kebuka gitu. Oh, jadi iya. karena pakai obat Cina jadi nggak perlu dijahit. Jadi dia nutup. Bagus. Gitu cerita. Tapi pas pakai obat Cina kamu ngerasa jadi cindo nggak? Nggak, soalnya aku nggak. Soalnya kemarin orang Indonesia. Orang Indonesia kemarin pakai baju ketekan ngerasa cindo Iya. aja. Ya, Aduh. itu aku banyak sih sama kayak kamu sih, banyak juga. Nah tapi itu goblok sih. Iya aku didorong misalnya orang nggak ada Tapi ngapa-ngapain, nggak berantem. kejahatan di kehidupan kita tuh rata-rata kalau dia dijahatin orang kan jadi Iya. sampai dijahatin mantan, aduh. Baru denger. Oke, sekarang dari dulu pada kita angkat satu orang ke Discord. Lagi video callan sama ade kan gitu, ada yang di Sumatera gitu. Oke. Saya ngeliatin tuh di belakang tuh pak, ada hitam-hitam pak lewat pak, bayangin. Nggak, tar dulu, ini ente mau cerita horor berarti ya? Mana pas gue lagi sendiri lagi, bini gue lagi toilet lagi. Pas lagi dia lagi kamar mandi kan, lagi mandi apa lagi apa gitu kan. Skrebat anak cewek tuh. Apa? Skrebat anak cewek. Streamer? Apa? Maksudnya ini apa? Skrebat anak cewek lewat gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Oke, terus. Sekelebat. Gua kedengerannya streamer. Kuping gua salah nih. Oke, terus. Ya, terus Jadi dia adiknya udah biasa kenal dunia mistis karena banyak menyimpan boneka yang aneh-aneh. Maksudnya boneka yang kayak begitu. Oh, iya. Oke. nah terus bukan dia sih, saya sih yang minta sih ya. Salah satu sosok itu atau enggak yang ada di boneka itu suruh datang ke rumah gue. Iseng sih. Ente nggak ada permintaan lain? Iya. Minta 1M gitu atau minta apa? Nah terus udah lah gue suka bahas yang horor dah, harus dia gue deh. Lah kan dia dulu yang cerita.
ini luar biasa nih. Ini luar. Bro, lu kalau cerita horor jangan stop di tengah. Nanti kita semua yang takut. Oke. Ya udah skip ke cerita ngilu aja. Lagian dia duluan. Tadi pas dia mau cerita horor kamu lagi pegian. Kan lagi mau ini kan ngangkat balok kayu. Oke. Balok kayu kan. Iya, balok kayu. Iya, terus kok gua kesel. Iya. terus. Lagi mau diangkat nih. Lagi mau diangkat. Ini Avi punya nih. Di jempol kaki kanan. Oke, terus. Berdarahnya sih di dalam itu. Nah, gimana baloknya diangkat? Nah, ketiban di kaki. Ya astaga. Terus sampai berdarah. Iya. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Ini gue demen nih. Ini orang lillahi ta'ala bener. Ya berdarah. Ya mau nggak mau. Ya aduh, pusing pala gue. Apa katanya pengalaman ngilu singkat bang? Saya pernah ketusuk di mata. Untung nggak buta. Sama adik saya pingsan di toilet dan hidung robek dan berdarah. Lo habis ngapain Satya KW? Lo habis ngapain? Umur 4 tahun bang, terinfluence WWE. Gue lari mau mukul bokap, tapi dihindari alhasil jidat gue kejedot pinggiran tembok. Nggak, itu geblek sih. 3 jahitan membekas sampai sekarang. Astaga. Nggak, lo sama bokap lo main Smackdown-Smackdownan. Bang pernah dikolak 3 kali karena sama Kak Gita katanya. Tapi hoki ada saran nggak bang udah ngeyakinin cewek walau udah ditolak? Ya tergantung sih. Kalau kita nolaknya soalnya beda. Kalau tolak kan gimana? Nolaknya, jangan dulu ya, bukan sekarang. Nah itu berarti masih ada harapan. Ya deketin aja. Kalau cewek udah bilang sorry ya enggak, nah itu udah jauhin. Beda cuy. Makanya gue kejar lagi. Soalnya 216 kali gue ditolak. Enggak sih, actually 3 kali terakhirnya Gita. Tapi sebelum itu ditolaknya belum ditolak pedes gitu. Enggak, kayak gitu ya? Enggak. Ada yang diliatin. Iya, tadi kamu ceritain. Yoi. Ada yang bilang there is no way in hell gem lu sama gue. Allah. Mantap. Lagi angkat galon kepleset bang, kaki kiri saya kepentok ubin yang nggak rata. Alhasil kuku kaki hilang setengah, daging dalam kuku bleeding. Aduh. Sebagai orang yang belum berpengalaman itu, tapi gue ada pak adik gue, si Jetes salah satunya. Jetes tuh jadi habis sembuh dari patah, dia kena standar motor, kukunya keangkat semua. Tumbuh lagi. Iya. Tumbuh lagi. Tapi ya nyilunya itu loh. Kalau udah ngomongin kuku guys, aduh, walaupun kalau luka di kuku lu masih bisa jalan apa dan sebagainya, tapi aduh, ya ibu ya. Ibu. Pernah ya kuku. Kalau udah ngomongin kuku tuh guys, saya nggak tahu kenapa kuku tuh, aduh. Padahal kuku tuh maksudnya kalau lu kuku lu kenapa-napa ya lu nggak apa-apa, maksudnya bukan fatal gitu kan. Tapi, aduh, kalau kuku tuh, Tapi emang ngeselin, tapi ada yang lebih ngeselin lagi sih kukunya. Apa? Kuku ruyuk. Oke, yuk kita bobo yuk. Oke teman-teman sekalian,